Semangat pagi, halo, ketemu lagi dengan saya. Ini pertemuan kedua dalam metodologi penelitian ya. Mari kita lihat RPS-nya terlebih dahulu. Di RPS pertemuan kedua ini saya besarkan biar bisa dilihat. Tuntutannya adalah mahasiswa mampu menyusun latar belakang. Nah, susunan latar belakang nanti bisa dilihat di panduan skripsi kita yang sudah dikeluarkan oleh Poltekkes ya. Nanti dilihat harusnya isinya apa saja. Nah, dalam latar belakang ini supaya bisa menyusun latar belakang, maka akan dipresentasikan tentang masalah dulu. Ini tentang masalah, sumber masalah, langkah menentukan masalah penelitian, syarat masalah penelitian, rumusan masalah, dan kalau kita sudah punya bahannya ini, terus bisa menulis latar belakang. Nah, maka pada kesempatan ini mari kita lihat tentang masalah penelitian. Karena semuanya ini nanti akan menyangkut tentang atau didahului dengan masalah penelitian. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah tahu ketika merefine a topic into research question, wah itu kan merupakan keluasan perjuangan yang paling luas dibanding dengan yang lain-lain yang ada di gambar yang saya presentasikan pada pertemuan yang lalu. Baik. Nah, itu akan saya awali dengan cerita ini. Pada suatu ketika saya ini di pulau terpencil di sana di daerah Maluku. Itu saya dikasih tahu pas waktu break gitu ya, sudah mau pulang kantor, dikasih tahu bahwa ada suatu tempat yang bagus dan tersembunyi. Bisa difoto loh Binta. Waduh, ya saya mau saja, mau. Ya, terus caranya ke sana bagaimana? Nanti kami antar. Wah, ini terus diantar, ini singkat kata diantar. Sudah lewat jalan jauh, belok dan ada yang ekstrim juga, naik turun ekstrim pakai bambu yang harus disusun dulu ya dan segala macam. Terus akhirnya kita ketemu pada suatu desa. Ini pada suatu desa yang di ujung daratan mungkin ya, di ujung pulaunya itu. Desanya bersih tapi lengang sekali, sangat lengang. Ini kan kelihatan sepi gitu loh. Sangat lengang sekali. Nah, yang nganter pun bingung nih, waduh jalan kita ini bener apa enggak ya? Waduh, walah jalannya itu ini yang tahu daerahnya, saya punya daerah saja masih ragu-ragu, apalagi saya atau pendatang. Ya udah ini kan ini sepi. Wah, ini masalah pertama yang kita temui, nggak ada orang yang bisa ditanya. Waduh, gimana ini ya caranya? Ya udah, kita maju dulu aja. Kita maju mudah-mudahan ya ini ya. Ini saya mengusulkan udah ini kan kelihatan diambil dari mobil tuh, dari ini kaca mobilnya masih kelihatan. Kita maju dulu saja yuk, maju. Wes. Maju sampai di ujung sini bingung lagi kita mau ke kiri atau ke kanan ya. Wah, ini kan jalan utama semua. Ya udah menggunakan insting saja, ke kiri lah, kita ke kiri. Wes, terus ke kiri. Ke kiri. Udah, wah terus wah alhamdulillah gitu ya. Ke kiri itu terus dapat ternyata sampai di suatu dermaga. Masih sepi juga di dermaganya itu. Jadi kita mau menanyakan tempat yang kita tuju itu tidak bisa, nggak ada orangnya, sepi. Tapi untungnya yang di ujung sana ini ada seseorang. Wah, ayem ya, wah gitu. Kita ada seseorang itu yang bisa kita tanya. Lah, ketika kita tanya, apa jawabnya? Nggak tahu dia. Waduh, ini masalah lagi ini. Waduh, iya, kayaknya wong tenan itu orang beneran apa orang-orangan ya di tanya, karena terus kemudian orangnya itu terus pergi, terus kita nggak tahu kemana dia pergi, tahu-tahu nggak nampak gitu aja. Nah, untungnya terang benderang dan masih panas itu walaupun sudah agak sore ya, masih panas karena di Indonesia Timur ya masih panas. Wes ya baiklah. Terus akhirnya kita maju lagi, lingak-linguk gitu ya. Waduh, terus wah syukurlah itu yang di ujung sana ada masjid. Dan sebentar kemudian masjid ini mengumandangkan azan. Wah, berarti ada orang. Dah kita ayam ada orang. Masalahnya bagaimana kita caranya bisa ke
masjid itu. Berarti ya wis yuk dicari, putar balik toh, singkat kata kita udah putar balik terus tanya-tanya. Terus ternyata lewatnya jalannya ya memang ditunjukin lah gitu, jalannya memang ekstrim sampai ketemu ini daerah yang dituju itu. Wah, ini surga kecil yang jatuh di Indonesia katanya. Wah, memang bagus tempatnya, ya bening sekali dan segala macam, masih asli tempatnya, masih bening sekali gitu. Nah, terus sudah tahu, kita sangka bahwa wah kita sudah selesai nih, sudah nggak punya masalah gitu. Tapi kan sebentar lagi terus gelap. Gelapnya itu cepat sekali. Sebentar lagi gelap. Waduh, terus kita kan harus balik itu ya. Kita harus balik, padahal di situ masih ada tempat yang bagus juga. Kita mampir di sini. Pakai turun tebing gitu. Ternyata ada tempat yang bagus lagi, kita mampir. Sampai nggak terasa, tahu-tahu sore loh. Waduh, nanti padahal lewat jalannya yang tadi itu jalannya belok-belok, sebelah kiri jurang, sebelah kanan udah nggak jelas soalnya. Wah, piye, terus gimana ini caranya? Terus dikasih tahu sama orang situ, sebetulnya bisa kita pulang ke daerah yang tadi itu pakai perahu lah. Terus mobilnya gimana? Wah, masalah lagi toh. Wah, mobilnya gimana itu? Mau nggak mungkin kita nyebrang pakai perahu terus menuju ke sana. Katanya memang perahunya ini itu sebagai angkutan umum yang dipakai untuk pulang ke daerah kami itu. Ya udah, akhirnya nggak bisa, ya udah, terus akhirnya pulang. Nah, apa yang saya ceritakan tadi itu saya atau kami menemukan beberapa masalah sebelum sampai di tujuan, mendapatkan beberapa masalah. Tapi yang perlu kita ingat bahwa masalah tadi yang saya utarakan tadi itu adalah masalah praktis. Nah, masalah praktis. Artinya masalah praktis itu pemecahannya bukan dengan diteliti. Kalau saya nggak tahu jalan, kami nggak tahu jalan, masalah itu jalan keluarnya adalah tanya. Nggak bisa tanya Google Map karena nggak ada satelit, nggak ada sinyal. Tanya siapa? Tanya orang. Orangnya nggak ada. Ya cari lagi sampai ketemu. Karena pada setiap perjalanan itu pertemuan dengan orang, setiap orang itu adalah petunjuk jalan. Wah, kita mesti cari orang. Nah gitu. Mau pulang juga jalannya ekstrem. Tapi nggak bisa naik perahu, mobilnya gimana? Nah, masalah lagi toh. Tapi itu tidak bisa selesai dengan diteliti. Oleh sebab itulah, itu adalah masalah praktis, bukan masalah penelitian. Nah, intinya masalah penelitian itu adalah masalah yang bisa kita pecahkan dengan penelitian. Contohnya yang tadi adalah masalah praktis. Jadi masalah penelitian itu berbeda dengan masalah praktis. Nah, masalah penelitian sekarang ini masalah yang mestinya dipecahkan dengan penelitian. Gitu. Nah, maka tujuannya ini nanti yang secara singkat kita bisa merumuskan masalah penelitian. Bahkan para ahli itu mengatakan demikian. Suatu penelitian berawal jika seseorang dihadapkan pada suatu kesulitan atau masalah yang kuat. Jadi harus ada kesulitan atau masalah. Bahkan ahli itu mengatakan bahwa no problem, no research. Kalau tidak ada masalah, tidak ada penelitian. Saya turunkan ini biar kelihatan tulisannya yang di bawah. No problem, no research. Tidak ada masalah, tak mungkin dilakukan penelitian. Maka langkah pertama untuk melakukan penelitian itu adalah mencari masalah. Dalam hal ini adalah masalah penelitian. Nah, terus masalah penelitian itu apa? Nah, ini. Masalah penelitian adalah masalah yang dinyatakan dengan tepat dan benar, berarti dia harus diidentifikasi, yaitu ditemukan dan ditunjukkan. Ditemu-tunjukkan itu diidentifikasi oleh peneliti dan dinyatakan dengan tepat dan benar. Permasalahannya
ketika kita mau menegakkan masalah, itu syaratnya ini, cukup waktu. Waktunya harus cukup. Punya perhatian dan punya pemikiran yang kritis. Dan dikatakan oleh ahli bahwa masalah penelitian merupakan jantung setiap upaya penelitian. Nah, itu introduksi saya tentang masalah penelitian. Nanti kita akan lanjut setelah ini, karena rekamannya itu tidak bisa cukup lama. Nanti bersambung ke setelah ini. Baik. Ya. Kalau orang bilang itu jangan kemana-mana dulu. Oke.